implementasi pembelajaran mendalam akan kita datangkan ya beberapa narasumber ya dari beberapa sekolah di SLBN se-Kabupaten Kuningan ya. Para hadirin semua ya, yang seperti kita ketahui bahwa kita sekarang di kurikulum sekarang itu ada pendekatan pembelajaran mendalam ya, yang bahwasannya kita sebagai guru tidak hanya menyampaikan materi ya, tetapi harus mengajak murid kita untuk berkesadaran, bermakna dan juga menggembirakan. Kita persilakan saja untuk narasumber pertama, yaitu Ibu Putri Handriani dan juga rekannya Ibu Amelia. Saya persilakan untuk duduk di depan. Selamat pagi Bu. Terima kasih ya telah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di acara talk show ini. Mungkin Ibu akan membagikan praktik baiknya ya yang telah Ibu laksanakan di sekolahnya masing-masing ya, Ibu Putri di Taruna Mandiri ya, dan juga Ibu Amelia ya. Nanti kita sharing lah dengan para hadirin juga di sini ya terkait dengan praktik baik yang Ibu telah laksanakan. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja Bu ya terkait dengan praktik baik yang Ibu laksanakan gitu di sekolah Ibu. Maka Bu Putri. Oke, selamat pagi Pak Rega dan rekan-rekan semua. Di sini saya nanti akan menceritakan berbagai praktik baik saya ya tentang bagaimana sih integrasi pembelajaran matematika melalui 5 strategi jitu pendekatan deep learning. Nomor 4 itu yang paling heboh ya dari 5 strategi ini ya. Nah, kelompok kami itu ada 4 orang, ada Pak Rengga sendiri, kemudian ada Bu Didi, Bu Putri, dan Bu Amila. Kami kebetulan sama-sama concern terhadap bagaimana sih pendidikan matematika direlasikan kehidupan nyata untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, bagaimana kesadaran bahwa matematika itu bisa hidup gitu ya jika dikaitkan dengan dunia nyata. Sama halnya yang dirasakan mungkin dengan murid-murid kita sekarang di kelas. Nah, seperti waktu dulu ya gitu Bapak Ibu, apa Bapak Ibu merasakan bahwa untuk apa sih gitu ya kita belajar matematika gitu, untuk apa sih kita belajar integral gitu untuk kehidupan nyata, untuk apa sih kita belajar persamaan gitu, padahal kan tidak ada gitu ya apa korelasi dalam kehidupan nyata yang kita rasakan gitu. Nah di sini saya ingin menceritakan praktik baik, oh ternyata matematika itu sebenarnya ada di setiap kehidupan, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus. Itu Pak Rita. Baik. Dari sini berarti Ibu memberikan materi ya tentang matematika ya, juga ada vokasinya ya Bu ya, sedikit ya. Ya. Mungkin yang saya tanyakan dulu Bu terkait dengan murid yang Ibu ampuh itu berapa dan apakah sama dengan hambatannya setiap orangnya gitu, setiap muridnya? Oh iya, kalau situasi di sekolah saya sendiri sih muridnya itu ada 7 ya Pak Rengga, dan itu beragam. Jadi ada yang dengan hambatan pendengaran, ada yang dengan hambatan intelektual ringan. Cuman kelas saya itu kebetulan digabungkan menjadi kelas keterampilan vokasional berdasarkan hasil asesmen. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan keterampilan di bidang cleaning service perhotelan seperti itu. Tadi kan Ibu jelaskan ya bahwa Ibu mengampu murid yang beragam ya, hambatannya juga tadi ada berbeda-beda ya dengan hambatannya. Dengan Ibu mengajar seperti ini, apakah ada kendala nggak Bu yang Ibu rasakan gitu terhadap memberikan materi yang Ibu sekarang tampilkan di depan? Ya, saya dan kelompok saya gitu ya, Bu Amila dan Bu Ridi memiliki keresahan yang sama gitu ya tentang pembelajaran matematika ini. Seperti Bu Amila yang ingin memberikan pengalaman nyata tentang uang gitu ya, sama halnya dengan Bu Rini juga ingin meningkatkan pemahaman konsep kesetaraan uang juga untuk anak-anak berkebutuhan
berkebutuhan khusus, dan kami juga sama-sama memiliki keberagaman peserta didik. Ada tunarungu Bu Amila dan tunagrahita oleh Bu Rini gitu ya. Nah ini tuh memerlukan beberapa strategi ya Pak Rengga. Ada kalau Bu Rini itu menggunakan modelnya CTL atau simulasi untuk kehidupan nyata. Nah ini untuk anak berkebutuhan khusus itu memang butuh dasar atau pondasinya ya Pak Rengga. Makanya rekan saya Pak Rengga ini memberikan strategi khusus untuk bagaimana bina diri. Nah sebelum ke akademik memang anak berkebutuhan khusus itu perlu diberikan pondasi seperti itu. Makanya dari situ saya memiliki keresahan yang sama dengan rekan-rekan saya. Jadi momen pertama yang membuat saya itu gimana ya ini caranya anak-anak ini yang beragam ini bisa mengintegrasikan pelajaran matematika itu tidak hanya pemahaman tetapi atau menirukan saja, tetapi mereka bisa memaknai apa yang mereka ajarkan seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana ya untuk mengubah cara pembelajaran matematika ini, itu Pak Rengga. Berarti tadi ada beberapa strategi ya, dari Ibu Amila juga tadi ada, dan juga Bu Putri. Terkait dengan strategi ini Bu, dasarnya dari mana Ibu bisa menggunakan strategi yang Ibu gunakan dan juga Bu Amila, mungkin terkait dengan peserta didiknya atau gimana? Ya, tadi kan di awal saya sudah menceritakan ada 5 strategi, nomor 4 itu paling heboh gitu ya strateginya. Nah di sini saya mencoba untuk strategi yang pertama itu adalah ini, merancang dulu pembelajaran mendalamnya ya. Alhamdulillah setelah diberikan beberapa pelatihan selama kurang lebih 3 bulan ini gitu untuk merancang pembelajaran integratif ini sangat membantu gitu ya untuk menerapkan strategi dan menjawab keresahan apa yang ada di kelas saya. Itu menggunakan model problem based learning gitu ya dalam menyusun RPP-nya, kemudian mengintegrasikan mata pelajaran matematika ke dalam vokasi gitu. Nah ini strategi pertama yang saya gunakan gitu, karena kita mengajar tanpa ada rancangan pembelajarannya itu susah juga ya. Kemudian strategi yang kedua nih, ini membangun dulu nih pemahaman kontekstualnya agar tidak anak tuh hanya meniru saja gitu, tapi anak itu juga bisa memaknai apa yang mereka pelajari itu. Untuk apa kita mempelajari ini? Misalnya ini contoh saya mengerjakan anak, memberikan pemahaman anak tentang perbandingan dalam matematika gitu. Nah di sini pembelajarannya dimulai dulu mengenalkan dulu videonya, karena saya menggunakan problem based learning. Saya juga mengenalkan masalah gimana nih anak-anak kalau cairannya habis, apa yang harus kalian lakukan gitu, bagaimana cara mencampurnya, melihat petunjuk penggunaannya juga, itu juga perlu. Nah ini adalah membangun pemahaman konstekstual mereka, tidak hanya ayo tuangkan yang ini segini, yang ini segini, udah, tapi mereka nggak ngerti ini perbandingannya apa, untuk apa, dan cairan itu juga berbeda-beda ya kegunaannya. Nah untuk yang strategi yang ketiga ini mengintegrasikan praktik vokasionalnya. Jadi bagaimana mereka dibentuk kelompok, karena tadi saya bicara bahwa anak saya itu beragam, jadi saya membagi kelompok berdasarkan kemampuan mereka gitu ya. Ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C, ini dibagi berdasarkan kemampuan masing-masing gitu ya. Kemudian nih strategi yang paling heboh nih, yang nomor 4 ini ya. Nah, itu adalah kemitraan. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Berdasarkan prinsip pembelajaran mendalam juga harus terdapat kemitraan terhadap kemitraan pembelajaran. Entah itu misalnya dengan guru atau dengan pihak luar. Nah, untuk kasus saya di kelas saya, karena mereka ini tata geraha cleaning service dan saya juga tidak memiliki pengetahuan yang lebih tentang cleaning service di hotel, saya mengundanglah guru tamu ini dari hotel terdekat di sekolah kami untuk melihat bagaimana apakah benar anak ini sudah melakukan sesuai hotel. Nah di sini praktik transfer ilmu terjadi, entah itu saya ataupun murid merasakan bagaimana sih, oh ini yang betulnya gitu ya, oh ini yang seharusnya dilakukan, karena cara menyemprot pun ada tekniknya, cara mengolah pun ada tekniknya, yakni yang diperlukan kita sebagai guru untuk
mengundang ahli lain atau guru lain atau misalnya mitra lain dalam pembelajaran ini agar pembelajaran ini lebih mendalam dan bermakna. Kemudian strategi yang kelima itu, nah ini juga tidak kalah penting karena apa yang kita ajarkan itu pasti masih memiliki beberapa kekurangan gitu ya, miss sedikit, entah itu di dalam pembuatan RPP-nya atau entah itu di dalam pelaksanaan pembelajarnya. Seperti kemarin kita dan rekan-rekan melihat Bu Amila ya, Bu Amila, bagaimana Bu Amila mengajar, bagaimana Bu Amila memperlakukan peserta didiknya. Nah itu kita bisa memberikan feedback atau masukan, dan masukan ini benar-benar sangat berharga gitu ya untuk merefleksi apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Gitu paling enggak, ini ada 5 strateginya ya. Baik ya, luar biasa ya Bu Putri ya dalam memberikan pembelajaran itu menggunakan tadi 5 strategi. Tapi yang ingin saya tanyakan Bu, terkait dengan Ibu menerapkan strategi ini terhadap peserta didik ya, yang tadi beragam ya, terus juga Ibu kolaborasi dengan guru dan juga kemitraan dengan pihak luar. Kira-kira ada nggak kendala yang muncul gitu terkait dengan penggunaan strategi ini? Ada mungkin beberapa kendala, tapi kita bisa diatasi oleh yang kendala strategi 1 kita atasi. Ada beberapa kendala seperti dalam pembuatan RPP, oh ternyata ada insight lagi nih dari pelatihan yang kita jalani, kita perbaiki lagi, sampai kan ketiga kali yang kita memperbaiki RPP itu. Terus kemudian dalam strategi kedua ketika pemahaman konsep ada kendala, kita perbaiki lagi, karena saya ini melakukan pembelajaran ini aja, satu materi ini sampai 6 kali pertemuan gitu agar mencapai hasil yang maksimal, gitu aja. Tapi dengan setelah Ibu laksanakan ini ya di kelas terhadap murid Ibu, ini efektif nggak terhadap pembelajaran yang dilaksanakan? Nah ini juga saya melakukan mini research ya, jadi penelitian berdasarkan assessment, kemudian berdasarkan lembar observasi dalam listen study, dan berdasarkan hasil survei dan juga wawancara dengan beberapa rekan guru yang kita juga sama-sama laksanakan kemarin. Nah di sini ada perubahan yang dirasakan gitu ya, perubahan yang sangat signifikan. Bisa dilihat itu untuk line yang warna oranye itu adalah sebelum penerapan. Jadi itu pertemuan pertama saya melaksanakan pembelajaran dengan topik ini. Itu capaian pembelajarannya ya ada perubahan, namun hanya sedikit gitu, kurang signifikan. Ketika saya merubah RPP itu menjadi deep learning, ada pendekatan deep learning di dalamnya, ada juga problem based learning, menggunakan problem based learning, itu mengalami peningkatan lumayan gitu ya. Ini bisa dilihat di line yang warna biru, ini juga ada peningkatan. Nah ternyata setelah melaksanakan listen study ini malah lebih meningkat lagi gitu ya. Terutama yang paling membahagiakan itu adalah anak-anaknya menjadi lebih percaya diri. Berarti 8 dimensi profil lulusan yang saya targetkan, yaitu kemandirian, kreativitas dan berpikir positif, berpikir benar kritis, itu tercapai gitu paling kadang. Ini hasilnya alhamdulillah nyata gitu ya, dari 6 kali pertemuan dengan menggunakan 5 strategi tadi, itu alhamdulillah berhasil paling enggak. Nah, baik Ibu, kita berikan aplaus kepada Bu Putri dan juga rekan-rekannya ya yang telah tadi menerangkan yang praktik baiknya di sekolahnya, dan bisa kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran itu sangat penting ya untuk meningkatkan pembelajaran kita, pembelajaran murid kita di sekolah gitu. Tapi mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan ya, satu lagi Bu, terkait dengan rencana kedepannya Ibu dengan strategi ini, apakah ada yang misalkan oh ini masih kurang nih, ada yang perlu ditingkatkan atau apa gitu? Nah, pertanyaan yang menarik ya Pak Rengga. Ini mungkin tidak akan bisa berhenti di sini saja gitu ya untuk praktik baik ini, karena
saya rasakan ini sudah sangat luar biasa. Saya memiliki rencana nih ke depan untuk berbagi praktik baik ini, misalnya melalui beberapa kombal gitu ya. Salah satunya ini juga talk show. Nah ini juga bisa mungkin saling berbagi dengan rekan-rekan lain gitu ya. Kemudian nantinya ingin juga membangun ekosistem gitu ya. Seperti ini adalah suatu hal yang pembangunan ekosistem yang baik dari mulut ke mulut lah gitu ya, untuk memberikan mungkin sedikit inspirasi dalam menerapkan strategi tadi. Kemudian saya juga kan ini baru matematika ya, saya dan Bu Amila dan Bu Rini juga Pak Rengga baru menerapkan satu mata pelajaran. Nah mungkin dengan strategi yang sama kita bisa menerapkan ke pembelajaran lain. Kalau saya sih pengen mencobanya ini ke pelajaran IPA dan IPS gitu Pak Rengga. Ya baik ya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, tadi dari Ibu Putri ya telah melaksanakan praktik baiknya, pembelajarannya. Kita aplaus sekali lagi Bapak Ibu ya, narasumber yang sekarang ya. Mungkin terima kasih Bu yang telah berbagi praktik baiknya ya. Bisa kita simpulkan juga bahwa pembelajaran tak perlu rumit untuk jadi bermakna. Strategi pendekatan deep learning adalah seni menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung oleh kepada narasumber kita Ibu Putri. Saya persilakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang disampaikan sama Bu Putri menarik sekali ya, apalagi saya tadi terkesan dari yang strategi yang kata Bu Putri, strategi nomor 4 yaitu yang paling heboh katanya ya, yaitu kemitraan pembelajarannya Bu ya. Saya penasaran Bu, bisa diceritakan nggak Bu awalnya bisa bermitra dengan hotel itu seperti apa Bu? Jadi step-stepnya itu bagaimana bila bisa sampai goal akhirnya bermitra dengan hotel, kan itu bagi saya pengalaman baru dengar ya Bu ya. Jadi mohon diceritakan kembali Bu. Kemudian sama yang kedua yaitu ada tantangannya nggak Bu, seperti apa jadi bermitra dengan hotel khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab Langsung dijawab saja ya berarti. Kalau untuk tantangan banyak sekali ya gitu ya. Kalau pertama sih saya kan kebetulan juga bukan orang sini gitu ya, jadi masih awam. Dan pertamanya itu kita harus bermitra dulu nih dengan rekan-rekan kita yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian mencari tahu, oh ini hotel terdekat nih di sini, dilihat potensinya. Oh ternyata ketika setelah ngobrol, oh saya kenal nih misalnya dengan salah satu GM di hotel tersebut. Nah saya juga awalnya tantangannya ini ada 3 hotel ya. Yang pertama itu waktu membuat di layout kamar itu kita dengan Horizon. Ada mitra ya, ibu kepala sekolah kebetulan memang kenal dengan mitra. Kemudian ditanya, oh ternyata tenaga pengajarnya sibuk gitu mungkin ya di Horizon itu karena tidak bisa meluangkan waktu untuk ke sini. Kemudian mencari lagi dari Hotel Horizon itu ada nggak Pak kira-kira? Pernah ada di Hotel Grage. Beliau juga GM-nya pernah memberikan IHT di sini sebagai narasumber. Nah kemudian dari situ kita ngeluh, Pak boleh dong lihat kelas kita gitu ya. Nanti jadi ketika ada event untuk mengundang mitra, kita undang juga gitu, melihat-lihat kelas kita. Biasanya kalau saya itu, Pak lihat dong kelas saya punya ini gitu. Ketika dia, oh iya bagus, oh ada nanti boleh gitu ya. Jadi dari pembicaraan itu timbullah gitu beberapa kerjasama. Nah kemudian akhirnya dengan Grage pun masalah waktu, itu tantangan kedua saya ya. Grage tuh tipe hotel yang selalu sibuk gitu ya, mau dari weekend maupun weekday gitu. Jadi mereka tidak punya waktu untuk salah satu karyawannya misalnya datang ke sini atau kita main ke sana.
Jadi akhirnya ada lagi nggak Pak kira-kira coba ke Hotel Pepabri. Nah akhirnya di Hotel Pepabri itulah karena mereka mungkin pertama tidak terlalu ramai untuk di hari weekday, tapi untuk weekend mereka juga sangat ramai juga. Nah dari situ terjadinya ketika ada event SEE gitu ya kan, kami semua nginep di sana, mau lakukan booking di sana. Nah disitulah kita masuk gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan pihak-pihak hotelnya gitu. Jadi kalau ada event apapun, saran dari saya SKSD aja Bu gitu ya. Ya ada misalnya datang ke sekolah narasumber SKSD, nanti nyambung pembicaraannya tidak dari mereka pun, mereka nanti akan merekomendasikan kepada teman yang lainnya gitu. Jadi strateginya SKSD gitu. Jadi banyak memberikan informasi-informasi tentang apa yang sebenarnya kita tuh butuh gitu ya. Dan akhirnya deal dengan Pepabri, beliau pernah datang ke sini mengecek hotel bagaimana kita. Oh ternyata layoutnya juga tidak terlalu jauh gitu ya, sama persis dengan layout di Pepabri. Kemudian kita juga mereka juga lebih santai gitu untuk memberikan pengajaran, dan kita juga magang juga ke sana. Dan ketika itu kita tarik, mau nggak MOU gitu. Nah itu kerja sama, oh ternyata mereka juga butuh loh gitu untuk akreditasi mereka bahwa mereka itu menjadi tempat magang, apalagi untuk disabilitas gitu. Jadi ada simbiosis mutualismenya gitu. Itu aja. Iya, semoga menjawab keresahan hati Ibu ya. Ya, terima kasih ya Bu Putri yang sudah menjelaskan tadi terkait dengan kemitraan. Mungkin untuk kedepannya juga murid di sekolah Ibu juga bisa bekerja di sana ya, kalau misalnya. Nah, betul sekali. Ada rencana justru Pak Rega, tahun ini ada satu murid saya kelas 12 mau lulus dan sudah di tag gitu, nanti kerja di sini ya, karena kemarin magang sangat bagus. Mereka juga melihat gitu, oh ini anak ini ternyata bagus. Kan biasanya ada anak-anak yang lebih fokus justru disabilitas dibanding anak yang normal gitu. Nah mereka juga ini nanti anak ini ya di Cirian lah gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu. Ya, terima kasih ya Bu Putri dan juga Bu Rike atas pertanyaannya. Barangkali ada yang lain yang akan menanyakan kepada narsum kita. Apakah sudah cukup jelas atau ada unek-unek gitu pengen menanyakan? Tidak ada ya? Barangkali kalau ada, silakan Bu. Sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Bu Putri ya. Tadi kan sudah dijelaskan 5 strategi itu ya Bu. Nah, apa indikator keberhasilan utama untuk menilai efektivitas suatu strategi pembelajaran? Selain dari nilai akademik siswa, apakah bisa dari aspek yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab aja Bu Putri. Ya, siap. Pertanyaan ini menarik sekali ya. Jadi apa nih yang menjadi ketercapaiannya gitu ya? Nah, selain asesmen penilaian yang asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir itu tentunya ada nilai rentangnya itu ya, ada berupa scoring gitu ya. Ada juga dari praktik gitu kan, karena ini adalah diintegrasikan kepada vokasional. Jadi untuk matematikanya, perhitungannya itu nilai ini scoring. Nah, kalau untuk praktiknya bermaknaannya mengaplikasikannya, kan di dalam pembelajaran mendalam ada memahami, mengaplikasi, dan mencipta. Nah itu ketika mengaplikasikannya nilainya juga dilihat dari bagaimana cara kerjanya, dan itu tidak dinilai oleh saya sendiri yang tadi, oleh kemitraan, karena mereka yang lebih memahami bagaimana SOP untuk pengerjaan cleaning service tersebut gitu ya. Nah itu juga menjadi penilaian dari mereka, apakah misalnya cairan campurannya sudah sesuai dengan takarannya, apakah bisa dipakai dan efektif untuk membersihkan debu dan lain sebagainya dengan takaran
takaran cairan seperti itu. Nah itu juga salah satu penilaiannya. Makanya tadi yang menjadi grafik itu adalah hasil dari scoring dari indikator-indikator tersebut. Itu Ibu. Ya, halo Bu, cukup jelas ya terkait dengan pertanyaan tadi. Mungkin tadi indikator capaiannya ya Bu ya misalnya. Tapi sedikit Ibu, kalau misalkan ada murid kita yang tidak tercapai gitu dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan, apakah bisa dilaksanakan remedial atau gimana? Betul sekali Pak Rengga. Jadi ada salah satu murid saya ini kenaikannya tadi ada 94%. Itu artinya memang ada satu murid selain hambatannya memang intelektual hambatan intelektual ringan, dia juga memang ada ini kendalanya di kehadiran. Jadi kalau menurut saya, oh ini anak ini memang bisa sebenarnya, tapi kehadiran di kelasnya itu sering tidak adanya gitu ya. Dan itu juga mungkin salah satu faktor yang ketidaktercapaian itu tidak tercapai secara maksimal. Nah untuk itu saya juga memberikan ruang tersendiri bagi anak tersebut yang itu seperti kayak remedial lah, seperti itu untuk bagaimana dia sampai memahami konsep matematikanya maupun konsep aplikasi vokasionalnya seperti itu. Nah, sebentar ya Bapak Ibu, barangkali ada lagi atau sudah tidak ada yang ditanyakan terhadap narasum kita? Sudah ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin alhamdulillah ya tadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu juga dan juga sebelumnya sudah dijelaskan begitu rinci ya oleh Bu Putri. Ya terima kasih Bu Putri ya, kami ucapkan ya atas praktik baiknya yang telah Ibu laksanakan terhadap kami semua. Saya persilakan lagi Bu untuk kembali duduk. Terima kasih Pak Rengga dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mohon izin bertanya ya terkait dengan hasil belajar dari implementasi pembelajaran mendalam. Kita kan mengharapkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa itu tercapai gitu ya dari apa yang kita susun. Nah, tapi mengingat kalau siswa itu kan beragam ya Bu ya, kemampuannya gitu beragam. Pastikan ada hasil belajar yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak bisa disamaratakan gitu. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Apakah ya sudah anak itu memang tidak bisa dibenahi lagi atau kita mencoba untuk berbagai cara ya gimana Bu? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Amila. Mohon langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Marinda, yang tadi kan di kelas Bu Marinda itu beragam ya, ada yang dari yang kecil ya, terus yang total blend sama yang low systemnya. Nah itu bagaimana di kelasnya kan tadi hasil belajarnya sudah disebutkan, berarti kan semuanya meningkat. Apakah ada yang melebihi ekspektasi ya, yang seperti apa yang murid yang seperti apa yang melebihi ekspektasi pada pembelajaran ini? Terima kasih Bu. Praktik baik tentang strategi, tentang teknik dan juga hasil belajar siswa yang kita dapatkan. Alhamdulillah kita bisa menyerap ya ilmu yang tadi diberikan oleh rekan-rekan kita semua. Mungkin saya